Udah sekolah mahal-mahal, tapi cuma jadi tukang jahit. Gua rasa masih banyak orang yang berpikiran seperti itu. Kalau sekolah tata busana atau ambil jurusan tata busana, itu ujung-ujungnya bakalan jadi tukang jahit aja. Padahal profesi di industri fashion itu sangat-sangat luas. Ada banyak sekali profesi yang bisa lu ambil atau lu tekuni di industri fashion. Salah satu profesi yang udah sangat sering didengar dan paling umum yaitu fashion designer. Kalau lu sekolah tata busana atau mengambil jurusan tata busana atau ya pun kria tekstil dan sejenisnya, selain orang berpikir akan menjadi penjahit, nah, pasti juga orang berpikirnya lu itu fashion design atau desainer. Jadi profesi ini cukup banyak dijumpai memang, bahkan udah banyak juga ya jurusan spesialis khusus untuk fashion designer itu udah banyak. Desainer adalah perancang busana, orang yang mempunyai ide utama tentang suatu model atau suatu style itu mau jadi seperti apa, menggunakan kain yang seperti apa, motifnya apa, dan functionnya itu di kehidupan sehari-hari mau dijadiin apa. Itulah tugas seorang fashion designer. Selain fashion designer, profesi di industri fashion ini juga bisa menjadi seorang merchandiser. Kalau di industri-industri yang lain itu bisa disebut marketing. Di merchandiser itu sebenarnya ada beberapa macam. Merchandiser yang mencari order, ada merchandiser yang dia mengurus material, berhubungan dengan supplier dan juga buyer. Itu adalah merchandiser. Lalu ada production plan, yaitu orang-orang yang mengatur plan production agar sesuai dengan lead time yang udah ditentukan. Jadi mereka yang harus mengatur jalannya produksi itu bisa sesuai dengan deadline yang udah diberikan. Jadi mereka harus bekerja keras bagaimana caranya agar shipment atau pengiriman barang itu tidak terlambat. Lalu berikutnya tentunya ada pattern maker. Pattern maker ini walaupun terkadang dianggap sepele dan terlihat tidak dibutuhkan, tapi pattern maker ini pasti ada di setiap industri fashion, terutama di garment. Karena untuk produksi massal itu sangat butuh pattern. Agar produksi bisa berjalan dengan lancar dan semua produk itu mempunyai potongan yang sama. Kalau untuk tailor atau penjahit rumahan itu biasanya memang nggak terlalu membutuhkan pattern. Profesi selanjutnya itu ada bagian cutting, yaitu orang-orang yang memotong kain sesuai dengan pattern yang udah kita bikin. Berikutnya ada sewing, yaitu orang-orang yang menjahit, orang-orang yang menyatukan potongan-potongan kain tersebut menjadi baju yang sangat bagus. Itulah gambaran besar secara umum profesi-profesi yang bisa lu geluti, yang bisa lu tekuni di industri fashion ini. Sebenarnya masih banyak lagi kalau mau didetailin itu ya, pasti ada supervisor, ada leader, line leader, admin, lain sebagainya. Cuma secara umum gambaran besarnya untuk profesi-profesinya itu apa yang udah gue sebutin tadi. Di setiap factory atau di setiap pabrik itu pasti punya sub-subnya sendiri untuk setiap divisi. Jadi akan ada banyak macam profesi yang bisa lu geluti. Jadi tenang aja, kalau lu ambil jurusan tata busana, kria tekstil dan lain sebagainya, lu nggak hanya jadi tukang jahit. Banyak profesi yang bisa lu geluti. Dan jangan minder yang menjadi tukang jahit. Kalau nggak ada lu, nggak ada orang yang bisa pakai baju. Intinya adalah apapun profesinya, kita jangan pernah merendahkan profesi seorang tersebut, karena semua profesi saling berhubungan dan saling membutuhkan. Oke, sekian aja untuk celoteh hari ini. Gue Indra, Celestia Studio, your fashion partner.